Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang hidup yang begitu menakjubkan. Semakin saya merenung dan menyadari serta mengalami bahwa hidup itu begitu menakjubkan, semakin sadar bahwa banyak orang tidak bisa menikmati dan mensyukuri kehidupan ini. Hidup itu memang begitu kompleks, sehingga untuk just live, just be, itu sulit sekali. Kebanyakan orang justru mencoba memahami dan mengerti, tetapi dalam arti pikiran tentang hidup, tentang tujuan hidup, tentang makna hidup, dan biasanya tidak dapat jawaban. Karena pikiran kita memang terbatas, sementara hidup itu begitu luas. Dan ketika orang tua tidak memahami betapa hidup itu menakjubkan, dan terbelenggu oleh pikiran-pikirannya sendiri, tentang gambarannya sendiri, mengenai tujuan hidup, tentang masa depan, maka kemudian ketika mendidik anak, orang tua juga gamang. Tidak mempunyai kepercayaan diri dan sebuah kepastian akan kehidupan yang menakjubkan itu. Maka tidak heran kalau kemudian anak-anak juga bingung, tidak mengerti apa artinya hidup dan bagaimana harus hidup. Karena kebanyakan orang tua kemudian memberi informasi, memberi knowledge, pengetahuan, sekolah yang tinggi, yang pinter. Tapi semuanya itu knowledge, pengertian, intelektual, semua ada di kepala. Dan kurang experience, terutama kurang pengalaman akan human values. Mengerti bahwa kita makhluk sosial, anak-anak pinter sekali, kalau ujian pasti lulus tentang hal itu. Tapi membangun relasi, bersahabat, ramah, friendly kepada teman, tidak mampu. Itu lucunya itu. Karena mengerti itu tidak membutuhkan waktu lama. Tetapi make friends, experiencing friendly person itu perlu waktu, perlu ketekunan, perlu keterampilan. Dan kalau sejak kecil terbelenggu pada pikiran tentang pengertian, pengetahuan, knowledge, gadget, dan sendiri terus-menerus, maka bisa dimengerti kalau kemudian anak-anak sulit bergaul, sulit menghargai, sulit mengerti bagaimana harus membuka diri terhadap persaudaraan, persahabatan. Perlu waktu untuk playing game bersama dengan teman-teman. Perlu waktu, pengalaman, bagaimana saya berbagi hidup, memberi nilai tambah, menolong saudara-saudara saya, teman-teman saya, teman-teman kecil saya. Sehingga sejak kecil mengalami human values tentang persahabatan, pengampunan, persaudaraan, sahabat, dan sebagainya. Anak-anak perlu diberi pengalaman. Sehingga dia mengerti bahwa hidup itu begitu kompleks, tidak bisa hanya dimengerti oleh pikiran, tetapi dialami. Sehingga tidak banyak berpikir, tetapi banyak mengalami, dan kemudian sadar akan pengalaman hidup ini yang menakjubkan. Sehingga tidak banyak takut. Ketakutan, kekhawatiran, karena biasanya memikirkan tentang kehidupan ini mesti bagaimana, nantinya bagaimana. Itu semua pikiran.
Dan mengenai kehidupan yang akan datang, nanti bagaimana, nggak bisa dijawab nanti. Namun seringkali kurang disadari. Bukan berpikir tidak penting, bukan. Tetapi perlu keseimbangan antara pengertian dan pengalaman. Perlu keseimbangan antara thinking dengan experiencing. Mengerti bersahabat, oke, tetapi mengalami persahabatan, persaudaraan, berbagi, semua human values, itu sangat dibutuhkan. Tidak bisa hanya dipikirkan saja. Mengerti tidak berarti mengalami atau sadar, tidak selalu. Salah satu contoh adalah ketika saya memberi retret di Kaliori kepada anak-anak SMP. Biasanya hari Minggu jam 10, retretnya adalah meminta anak-anak untuk masak. Dalam kelompok-kelompok mereka diberi sayuran, telur, lauk, tempe, dan kemudian silahkan masak. Bumbu, dan di situ kemudian mereka sadar bahwa mereka tidak punya pengalaman memasak. Boro-boro masak, masuk dapur aja nggak pernah. Sehingga mereka bingung mulai dari menyalakan kompor nggak ngerti. Lalu apa yang harus dipakai? Kapan minyak dituang? Kapan bumbu dimasukkan? Dan mereka tidak akan makan kecuali hasil masakan mereka sendiri. Dan bisa diduga dengan mudah apa yang akan terjadi. Ketika jam makan tiba 12:30, kacau balau. Kacau balau. Mereka hanya bisa memandang apa yang mereka lakukan dan menangis. Karena sadar betapa menyiapkan makan siang tidak mudah. Dan selama ini mereka tidak sadar. Setiap hari selalu ada makanan di rumah. Pagi, siang, malam. Kalau tidak ada tinggal beli. Mereka tidak mengerti dan mengalami betapa menyiapkan makanan itu adalah sebuah proses yang rumit bagi yang belum pernah. Mereka juga tidak menyadari bahwa menyiapkan makanan adalah wujud cinta dari orang tua kepada kita anak-anaknya. Dan karena itu mereka kemudian menangis, sadar selama ini take it for granted, kurang menghargai makanan yang ada di atas meja, bahwa itu adalah ungkapan cinta dari orang tua kepada mereka. Experiencing itu penting, bukan hanya sekedar berpikir. Mengalami, merasakan, itu jauh lebih membekas. Terutama kita perlu memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengalami human values. Persaudaraan, persahabatan, pengorbanan, pengampunan, mencintai, berbagi. Itu penting, bukan hanya dimengerti, tetapi dialami. Kapan kita mengalami itu? Kapan kita memberi anak-anak kesempatan untuk mengalaminya? Kapan kita sungguh-sungguh mendidik anak-anak untuk sadar betapa human values itu sangat penting. Bahwa hidup itu menakjubkan. Bukan hanya di pikiran, tetapi di dalam pengalaman. Bukan hanya sekolah yang pintar, mengerti banyak, tetapi mengalami banyak. Sadar akan banyak hal, terutama sadar bahwa hidup itu menakjubkan. Sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Sehingga kita juga bisa mengasihi, mencintai, dan sungguh-sungguh menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, yang menakjubkan. Maka mulai dari kita sendiri harus mengerti betapa menakjubkannya hidup ini. Kemudian kita bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup itu sungguh indah, patut disyukuri, dan selalu ada yang baru setiap hari. Terutama karena kita selalu ditemani oleh Tuhan yang sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.